Ya alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Sekarang pertanyaan saya sederhana gini. Ya, tadi kan Bu Gisya minta jangan yang terlalu berat. Berarti saya harus ceritakan yang sederhana saja. Ibu-ibu tuh lebih tertarik tentang perang di Palestina atau bagaimana keluarga harmonis? Jadi kalau saya suruh milih, ibu mau cerita apa? Saya cerita perang di Palestina atau keluarga harmonis saja? Kenapa ibu lebih pilih keluarga harmonis? Nah, karena keluarga harmonis itu di depan mata. Berarti kita harus belajar suatu ilmu, yang ilmu itu berkaitan dengan masalah hidup Bapak Ibu sehari-hari kan? Contoh, kira-kira ibu lebih tertarik bagaimana supaya suami berubah atau bagaimana supaya banyak uang? Hah? Banyak uang, suami nggak berubah, mau nggak? Suami berubah nggak punya uang, mau nggak? Baik, jadi yang akan saya bahas, itu bagaimana agar kita selama ini berumah tangga, bahkan mohon maaf ya, mungkin ini kan rumah tangganya sudah ada yang tahunan lebih ya. Harusnya kalau ibu rumah tangga sudah bertahun-tahun harusnya, berarti sudah satu sama lain sudah paham nggak sifatnya? Berarti harusnya harmonis dong. Halo? Loh kan ibu udah misalnya rumah tangga udah 25 tahun, udah 30 tahun kan? Berarti kan ibu sebenarnya udah tahu sifat suami seperti apa, sifat ibu seperti apa. Berarti saling memahami atau saling cakar-cakaran? Cakar-cakaran. Loh, kecuali ibu baru nikah 3 bulan, 1 tahun. Oke lah, itu mungkin kan saling menyesuaikan. Lah ini kan udah pengalaman, mungkin udah ada 10 tahun menikah, 20 tahun menikah kan begitu kan? Harusnya sudah saling memahami. Harusnya sudah paham sifat dan kekurangan masing-masing kan? Ibu tahu nggak kekurangan suami? Berarti dimaklumi atau dibuat emosi? Nah kalau gitu masalahnya apa? Ngerti gak nih? Iya kan karena kita sudah lama berumah tangga, harusnya kan Bapak Ibu sudah paham. Oh suami saya tuh misalnya temperamen. Oh suami saya tuh memang pelit. Kan udah tahu ini. Kalau sudah tahu kekurangan suami, kira-kira dimaklumi atau dimarahin? Bener ini? Kadang dimarahin juga. Kan? Lah ngerti gak ini Bapak ini? Artinya logika gampangnya semakin lama kita semakin rumah tangga, harusnya kita bisa saling memahami. Oh suami saya memang orangnya misalnya ya nggak suka ngomong. Oh terus suaminya bilang, oh ternyata istri saya itu senangnya ngomong. Kan harusnya saling memahami. Artinya ketika ibu cerewet sama suami, kalau suami itu paham ibu cerewet, harusnya marah nggak sama ibu? Kenyataannya. Ini kan aneh ini. Ngerti ya? Nah kenapa bisa begitu? Ternyata apapun kegiatan yang dilakukan, ibu perlu ilmunya. Bahkan mohon maaf ya, untuk membuat teh manis pun itu ada ilmunya nggak? Apa? Coba siapkan apa? Air panas, gula, dan teh. Benar nggak? Untuk membuat teh manis saja ada ilmunya. Berarti berumah tangga pun ada ilmunya nggak? Ada. Nah sekarang kita akan belajar ilmu itu. Tidak banyak, tapi ibu praktekkan, harusnya hasilnya harmonis. Ya. Kira-kira ibu tuh lebih harmonis ketika suami banyak uang atau tidak punya uang? Hah? Nah terus kalau suami nggak punya uang gimana? Nah ini maksud saya. Kan segala sesuatu berarti harus ada ilmunya kan? Baik, kita akan mulai bagaimana ilmu dalam rumah tangga. Berarti yang pertama Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu bicara tentang hak dan kewajiban, Bapak Ibu harus tahu dulu mana tugas suami, mana tugas istri, dan mana tugas anak. Kenapa? Biar Bapak Ibu paham. Jadi ketika mau menasihati itu, harusnya Bapak Ibu tahu, oh tugas istri apa, tugas suami apa, tugas anak apa. Paham ya? Oke, sekarang saya tanya. Menurut ibu-ibu semua,
Tugas istri di dalam rumah tangga itu apa? Melayani suami ya? Banyak uang, tidak punya uang, pengaruh nggak? Makanya saya bilang ini. Nah ini kan maksud saya. Jadi kalau saya itu biasanya kalau cerita tentang masalah rumah tangga, saya akan mulai dulu mana tugas seorang istri, mana tugas seorang suami. Biar apa? Nanti tidak saling menyalahkan. Baik, sekarang kita mulai. Tugas istri itu apa tadi Bapak Ibu? Ya udah kita buka Al-Quran saja ya. Surat 66 ayat 10 dan 11. Tugas istri dan tugas suami. Nanti tugas suami apa? Tugas istri apa? Silakan. Surat Ada? Coba yang ini. Surat 66 At-Tahrim ayat 10 dan ayat 11. Arabnya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. Artinya langsung kasih tahu. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Baik, ini cerita tentang apa, Bu? Istri siapa? Istri seorang nabi, ya. Logikanya kalau seorang istri nabi harusnya masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga dong ya. Jadi kalau bapak Surga ibu atau ibu ini suaminya soleh, logikanya masuk surga. Betul ya? Nah, ini saya kasih perumpamaan biar bapak ibu menyadari dulu ya. Terus? Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Nah, terus? Tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Terus? Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Baik, perhatikan Bapak Ibu. Logikanya padahal seorang suami itu, ya, seorang istri itu, kalau suami kan jadi imam ya. Tugas ibu tuh berarti sebenarnya kalau suami sudah jadi imam, ibu jadi apa? Berarti tinggal mengikuti atau masih ngeyel? Benar ya? Ibu tuh kalau dinasihatin suami, kira-kira langsung nerima atau ngeyel dulu? Nah, kan? Bapak Ibu tahu nggak istri Nuh, istri Lut tuh kenapa jadi celaka? Ngeyel ya? Kayak siapa? Ngerti Bapak ini? Artinya ternyata Allah tidak melihat, ya, tidak melihat apapun yang ibu lakukan kecuali niatnya taat kepada suami. Jadi sebenarnya kalau jadi istri itu simpel. Taat kepada suami selama memang suami itu berjalan di jalan Allah, dia tetap taat dengan niat karena Allah, bukan karena suami baik. Mohon maaf, ibu selama ini mau berumah tangga dulu waktu menikah, itu niatnya bahagia atau beribadah? Ayo jujur semua yang hadir di sini, ibu tuh saat nikah dulu, niat awal ibu nikah tuh beribadah atau bahagia?
Lah, saya tanya, sebenarnya niat yang benar itu bahagia atau beribadah? Kenapa niat yang benar harusnya beribadah? Karena Allah menciptakan kita, tidak ada perintah lain selain beribadah. Berarti kalau ibu niat beribadah, ketika suami tidak sesuai dengan keinginan kita, jadi masalah atau sarana ibadah? Kalau ibu niatnya beribadah, terus suami nggak sesuai dengan keinginan kita, jadi masalah atau jadi sarana ibadah? Berarti suami pelit itu masalah atau sarana sabar? Ibu biasanya sabar atau emosi? Lah, kalau ibu niatnya ibadah, kekurangan pasangan itu menjadi sarana ibadah. Tapi kalau ibu niatnya bahagia, maka kekurangan pasangan akan dijadikan masalah. Makanya tolong ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu nanti masih, kan kalau ini udah menikah nggak usah lagi ceritain. Ya tinggal diperbaiki ya. Ini maksudnya nanti ke anak-anaknya, tolong dididik dari awal bahwa kamu nikah itu niatnya harus ibadah, harus dikasih tahu. Ya, pada saat misalnya apa? Sebelum kita nikah kan suka ada ceramah ya, sebelum ceramah nikah itu dikasih tahu dulu. Meskipun mungkin ini perlu proses untuk pembelajaran. Daripada kita kayak kita ini udah telat kan? Iya kan kita udah nikah, masalahnya mau apa lagi? Pulang lagi boleh. Jadi ingat ya, jadi kita luruskan. Ternyata rumah tangga itu diawali kalau ingin harmonis semua dari niatnya. Ternyata niat yang benar itu harus ibadah. Kenapa istri Lut, istri Nuh jadi masuk neraka? Karena niat awal bukan beribadah. Niat awal hanya ingin mengikuti golongan yang melawan Nabi Nuh, Nabi Lut. Jelas? Lihat ya, jadi logikanya harusnya istri Nabi itu masuk surga. Terus kenapa jadi masuk neraka? Karena dia tidak menjadi makmum, tidak mengikuti suaminya. Mohon maaf, menurut Bapak Ibu lebih baik mengikuti atau lebih baik diikuti? Lebih mudah mana? Mengikuti atau diikuti? Lah sudah ikuti aja. Orang mengikuti itu berarti nurut atau emosi? Ibu ketika dikasih tahu suami nurut atau emosi? Ya nanti diperbaiki aja ya. Tolong Bu, nyesel masalahnya. Jangan jadi rumah tangga itu sebagai sarana yang membuat kita celaka. Justru rumah tangga itu menjadi sarana kita untuk masuk surga. Kita lihat ayat 11-nya. Ini malah kebalikannya. Silakan Ustaz. Surat 11. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun. Nah, istri siapa ini? Logikanya kalau suaminya kayak Firaun, istrinya masuk neraka atau surga? Kalau suaminya kayak Firaun, neraka kan? Tapi kita lihat istri Firaun gimana? Terus? Ketika dia berkata, ya Tuhanku, mati lagi. Bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Terus? Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Baik, kenapa istri Firaun selamat? Padahal suaminya Firaun loh Ibu. Karena dia nurut kepada Firaun meskipun Firaun melawan Allah kan? Berarti dia nurut kepada Firaun itu karena Firaun atau karena Allah? Benar. Berarti ibu taat kepada suami itu karena suami baik atau karena Allah? Karena Allah? Kalau suami nggak baik ibu tetap taat? Nanti dulu Ustaz. Tuh kan? Ibu bisa pahami dari ayat ini sederhana saja. Ternyata meskipun suami kita kayak Firaun, kalau kita taat kepada suami karena Allah, insya Allah selamat. Dan memang ini berat, saya paham. Kenapa ujian itu harus berat? Kenapa ujian itu harus berat? Karena hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya apa Bu? Sepeda atau kipas angin. Paham ini Bapak Ibu semua ya? Jadi artinya dalam rumah tangga yang kedua, yang pertama kan niatnya harus ibadah kepada Allah. Berarti ibadah itu apa?
melakukan semua kegiatan apapun dalam rangka hanya taat menjalankan perintah Allah. Ini perlu latihan. Karena kebanyakan biasanya suami istri itu enggak. Suami istri itu biasanya kalau suami saya baik, ya saya baik. Kalau suami saya nggak baik, ya saya juga nggak baik. Itu namanya jual beli. Karena ibu rumah tangga bukan jual beli. Rumah tangga itu yang kedua harus saling berkorban. Saya tanya. Bapak ibu tuh misalnya mau nggak berkorban untuk yang dicintai? Ayo anak. Ibu kan meskipun anak ngasih uang, ibu tetap berkorban kan? Kenapa ibu mau berkorban? Karena mencintai. Saya tanya, ibu mau nggak berkorban untuk suaminya? Loh kok jebakan? Kenapa saya ngomong ke ibu? Kan suaminya nggak ngaji. Kecuali kalau suaminya ngaji, saya ngomongin ibunya. Karena ini nggak ada suaminya, berarti yang saya ngomongin suaminya. Saya ulang lagi. Wajar nggak kita itu berkorban untuk orang yang kita cintai? Benar. Tapi bagaimana berkorban itu agar menjadi ibadah? Maka berkorbanlah yang diniatkan hanya karena Allah. Kalau ibu berkorban, berjihad, benar nggak nanti masuk surga? Surat 3 ayat 142. Silakan. Surat 3 Al-Imran ayat 142. Perhatikan, ketika kita berkorban karena Allah, berkorban itu apa aja sih, Bu? Perasaan. Ibu sering berkorban perasaan? Nah, bagi yang sering berkorban perasaan, tolong nanti diniatkan karena Allah ya, rugi. Kalau karena suami itu rugi. Pokoknya ibu berkorban perasaan karena Allah saja. Maka apa hadiahnya? Sering korban perasaan? Dari kapan ibu? Sering? Wah, pas berarti ya. Oke, kita lihat. Tolong sama-sama berkorban, tapi bisa beda loh Bu. Satu berkorban karena Allah, satu berkorban karena takut suami. Yang masuk surga itu berkorban karena Allah. Silakan, tinggal dirubah niatnya aja. Apa? Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Tuh, Allah nanya kepada siapa ini? Kepada semua orang. Saya tanya, semua yang hadir di sini masuk surga? Tapi kita lihat, apa yang perlu disiapkan, syarat apa yang Allah inginkan kepada kita. Apa syaratnya? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu. Syaratnya apa, Bu? Berjihad atau berkorban. Kalau dulu orang berjihad perang, kalau sekarang berkorban perasaan. Ibu sering berkorban perasaan? Rugi atau untung? Hah? Rugi kalau diniatkan bukan karena Allah. Untung kalau diniatkan karena Allah. Karena sesuatu yang kita korbankan pasti Allah ganti. Ya, jelas Bapak ini? Jadi misalnya mohon maaf, suami belum sesuai dengan keinginan kita. Ibu rela berkorban atau ibu tidak terima? Rela tidak rela pun sudah jadi suami. Ayo. Mau apa lagi ayo? Pengganti nanti dari pengganti nanti. Udah pengganti lagi. Enggak, paham nggak Bapak Ibu? Kan saya tuh banyak ya orang yang curhat tentang rumah tangga, tentang suaminya lah. Kayak tadi waktu saya kajian di Green Baitul Salam kan saya pagi itu rutin. Ada ibu-ibu curhat kepada saya. Ustadz, saya yang belum bisa terima suami saya tuh kalau pulang ke rumah terus langsung main HP, langsung nonton Dracin. Ini benar tadi, Dracin itu apa? Nah, saya kesel. Tapi saya tanya, tapi dia kerja nggak, nafkahi ibu nggak? Kerja nafkahi. Loh, sudahlah Bu. Kalau suami ibu nonton Dracin, harusnya ibu bersyukur daripada suami ibu pergi mancing dari jam 7 sampai jam 4. Kan gitu kan? Loh, kan Dracin masih yang mungkin dia jenuh, dia pusing di kantor, kan gitu kan? Atau pusing dengerin omongan ibu, maka dia nonton Dracin, kan begitu? Udah, selama dia masih menafkahi ibu, nggak usah dianggap masalah. Diam kan? Ibu yang belakang nanya lagi sekarang.
Ustadz, saya mau nyambung sama ibu yang depan katanya. Kenapa? Kalau suami saya ini sekarang setelah pensiun tiap hari di masjid terus. Tidurnya di masjid, saya kesal Ustadz. Kan ada aja kan? Ada masalahnya kan? Yang satu suaminya senang nonton rajin, yang satu senang tidur di masjid. Pertanyaan saya, kalau dua-duanya anggaplah masih hal yang wajar, kan nggak karaokean, nggak dugem, kan begitu kan? Harusnya ibu tetap bersyukur atau emosi dengan hal itu. Nah itu loh Bapak Ibu, tolong ya. Jadi sifat-sifat mengeluh kalau ingin harmonis, tolong ganti dengan sifat bersyukur. Kenapa kalau ibu bersyukur akan lebih ditambah oleh nikmat Allah? Allah berjanji. Kalau ibu banyak bersyukur, nanti minimal hati Bapak Ibu semakin tenang. Dan biasanya nikmat akan semakin banyak dari Allah. Berarti nanti ketika suami nonton rajin, ibu ngomong apa? Alhamdulillah. Nah, bikinin kopi. Didengarin nih, suaminya dengar nih. Ya, benar. Nonton bareng. Nah, wah, ini lebih bagus nonton bareng. Benar ya? Jadi, saya ulang dulu ya. Allah menurunkan rasa kebahagiaan kepada keluarga. Itu yang pertama, rezeki lancar itu apa? Gara-gara hubungan suami istri harmonis. Jadi kalau ibu ribut sama suami, yang rugi ibu sendiri. Suami ribut, istri ribut, maka yang pertama rezeki akan sempit. Ingat Bapak Ibu ya, kalau sekarang misalnya Bapak Ibu kok sekarang bulannya ini kok kayaknya berat misalnya. Kok penjualan menurun? Coba cek Bu, mungkin ibu ribut sama suaminya. Kalau penjualan menurun. Ya ini misalkan ini ceritanya reseller Kansa kan? Kalau reseller Kansa turun omsetnya, cek hubungan suami sama istri. Nah, iya. Karena keharmonisan itu berkaitan dengan rezeki. Karena Allah bisa lapangkan, bisa sempitkan. 13 ayat 26. Surat 13 Ar-Ra'd ayat 19. Ayat 26. Ingat ya, kalau rezeki ibu seret, yang pertama dicek hubungan istri dan suami. Itu pengaruh sekali. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Paham Bapak Ibu? Jadi rezeki itu banyak sedikit atau lapang sempit? Lapang sempit. Rezeki itu banyak sedikit atau lapang sempit? Ini Al-Quran aja ikuti itu kan kreatif. Baca lagi. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Rezeki itu lapang sempit atau banyak sedikit? Lapang sempit. Gini, biar Bapak Ibu paham ya. Pengeluaran ibu misalnya 10 juta. Pengeluaran ibu biasanya 10 juta per bulan. Gaji ibu cuma 5 juta. Secara logika cukup atau kurang? Kalau Allah lapangkan. Nah itu maksud saya. Rezeki itu bukan banyak sedikit. Rezeki itu lapang dan sempit. Gaji ibu 15 juta. Pengeluaran 10 juta. Secara umum cukup atau kurang? Pengeluaran 10 juta, gaji 15 juta. Cukup. Tapi kalau Allah sempitkan, kurang, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ketipu, itu sepertinya. Makanya rezeki itu bukan banyak sedikit, tapi lapang dan sempit. Ternyata lapang sempit rezeki tergantung keharmonisan keluarga kita. Ingat ya, kalau ibu ribut sama suami seminggu saja, sempit pasti. Ketemu di kamar saling belok-belokan. Padahal satu rumah, suami datang ibu pergi, ibu datang dia pergi, jadi sempit. Ayo, enak ribut atau yang malah harmonis? Ya sudah kalau begitu, kalau ingin harmonis, yang pertama kecilkan masalah yang besar, hilangkan masalah yang kecil. Sederhana kok. Saya tanya, ibu tuh ingin punya masalah atau tidak ingin punya masalah? Ya sudah, di depan mata kita jangan dianggap masalah. Atau ibu senang punya masalah? Lah kalau nggak senang berarti apapun yang di depan mata kita diterima atau tidak diterima? Sudah, orang menerima itu berarti bermasalah nggak? Enggak. Berarti kalau suami mancing masalah nggak buat ibu? Suami mancing masalah nggak?
bisa dijadikan masalah, bisa juga tidak dijadikan masalah. Memancing emosi. Paham ya Bapak Ibu? Jadi Ibu harus mulai mendeteksi ya. Ini kenapa kok rezeki saya kok agak seret. Pasti ada hal yang tidak plong, ada hal yang tidak ikhlas antara suami dan ibu. Dan mohon maaf, kira-kira minta maaf kepada pasangan kita, suami minta maaf ke istri, istri minta maaf kepada suami. Itu tuh mudah atau sulit sih Bapak Ibu? Hah? Bukan, minta maaf suami ke istri, istri ke suami mudah nggak? Atau sulit? Lo kan satu rumah. Kecuali suami di Papua, ibu di Jakarta. Sulit itu minta maaf ya. Wah, masa satu rumah kok sulit? Gengsi. Minta maafnya lebaran. Wah. Hah? Coba saya tanya. Kalau ibu niatkan karena Allah, kalau ibu niatkan supaya rezeki lancar, mudah nggak minta maaf? Lah terus sulitnya di mana? Gengsi itu bisa melapangkan rezeki nggak? Enggak. Ibu malah makin sulit. Orang bergengsi itu malah makin banyak masalah. Saya tanya, ibu tuh ingin punya banyak masalah nggak? Nggak pengen. Kalau nggak pengen, yang pertama apa? Turunkan. Itu tahu jawabannya. Berarti tinggal diapain? Praktekkan. Dipraktekkan tuh mikir atau lakukan? Ibu biasanya mikir atau lakukan? Kalau sudah mikir jarang melakukan, Bu. Kenapa ketika mikir kita disulit melakukan? Surat 7 ayat 20. Surat 7 ayat 20. Kenapa kita kalau mikir jadi sulit dilakukan? Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Ayo, kenapa ketika kita mikir jadi sulit dilakukan? Tuh, ulang lagi Ustaz Anas. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka. Kenapa ketika kita mikir jadi sulit dilakukan? Setan masuk. Kalau kamu minta maaf, kamu kalah. Emang sepak bola kalah menang? Sudah Bapak Ibu minta maaf karena niatnya untuk keharmonisan, niatnya untuk melapangkan rezeki. Coba lebih utama mana? Rezeki lapang atau gengsi yang tinggi? Yang penting rezeki yang lapang. Jelas? Ini Ibu-Ibu? Ibu-Ibu sadar ini? Masa bertahun-tahun nggak sadar-sadar? Bisa ya? Jadi yang pertama, kalau Bapak Ibu ingin harmonis dalam keluarganya, ingin rezekinya lapang, ternyata gampang. Apa? Saling memaafkan. Untuk mudah memaafkan berarti turunkan apa? Ego. Karena gengsi nafsu itu pintu setan yang paling mudah dimasuki. Setan tuh ingin kita harmonis atau bercerai. Nah, hati-hati ya. Ya kan? Tapi kan Ustadz, suami saya salah. Memang ibu juga nggak ada kesalahannya. Ya sudah, kalau sama-sama salah, berarti nanti pas diskusi, pas ngobrol, saya benar atau saya salah. Nih, contoh aja. Saya kalau berantem sama istri saya bilang, saya salah mah. Enggak, saya yang salah pak. Enggak, saya yang salah. Jadi berantem nggak? Enggak, saya cuma tinggal ngaku salah aja. Lo kan orang berantem ngaku benar kan? Padahal mohon maaf, ibu ada salah nggak? Suami ada salah nggak? Terus kenapa ngaku-ngaku benar? Bilang aja saya salah. Kan gampang. Akhirnya nggak jadi berantem. Gara-gara dua-duanya sudah ngaku salah. Ibu sering kalau berantem, enggak saya yang salah mas, enggak saya yang salah bu, begitu nggak? Enggak. Wah, pantas deh. Terus memang yang benar nanti dikasih piala? Enggak ada juga. Paham ya Bapak Ibu? Jadi yang kedua saling mengaku salah saja. Kok nggak ada ruginya? Bisa nggak ini? Kok kayaknya mikir lagi ini? Mikir tinggal dipraktekkan. Berarti sebenarnya yang selama ini salah tuh nafsu kita atau setan? Hah? Yang salah selama ini nafsu kita atau setan? Setan nggak salah? Hah?
Oke, lihat ya. Kalau ingin harmonis, yang kedua adalah mulai saling mengaku salah saja. Coba deh Bu, dipraktikkan. Ini nggak susah kok. Tinggal Ibu Bapak mau ya. Paham ya? Terakhir yang ketiga. Yang ketiga. Supaya Bapak Ibu nanti ketika misalnya beda pendapat dengan suami, supaya Bapak Ibu cepat ya. Cepat harmonisnya bagaimana? Gampang. Kalau nanti Bapak Ibu mau berantem sama suami, Ibu bawa Al-Quran, suami suruh bawa Al-Quran. Nggak usah saling ngomong, buka aja ayat-ayat Al-Quran. Mas, ini kata Al-Quran. Mah, ini kata Al-Quran. Daripada saling ngomong, mending pakai Al-Quran. Pernah berantem bawa Al-Quran? Suami suruh bawa Al-Quran, istri suruh bawa Al-Quran, terus cari ayat-ayat tentang istri, cari ayat-ayat tentang suami. Udah, liatin aja sama suami dan istri. Minimal, Bapak Ibu nggak berdebat dengan suami, tapi saling baca Al-Quran. Di rumah ada Al-Quran kan? Nah, ingat ya resepnya ya. Jadi kalau nanti suami marah, Ibu bawa Al-Quran. Ya. Kalau nanti suami juga mau ngomong, suruh dia bawa Al-Quran. Jadi nanti yang ngomong Al-Quran dengan Al-Quran. Ayat apa yang dibuka? Ayat apa yang dibuka? 14 ayat 7. Surat 14 Ibrahim ayat 7. Suruh buka dua-duanya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Kalau harmonis apa Bapak Ibu? Ditambah nikmat. Kalau bersyukur ditambah nikmat. Kalau berantem. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, Tidak bersyukur, mengeluh, marah, berantem, apa kata Allah? maka pasti azabku sangat berat. Jadi yang rugi siapa yang berantem? Dua-duanya. Ibu mau diazab? Berarti harusnya berantem atau harmonis? Berarti harmonis di atas ego kita. Harmonis di atas marah kita. Bisa ya Bapak Ibu? Berarti tinggal apa nanti? Praktek latihan. 1. Tadi yang pertama apa supaya harmonis? Gengsi turunin gengsi. Ya. Nih, supaya mudah menurunkan gengsi. Ibu mau minta maaf sama suami ya? Gini aja, Ustadz Anas bantu saya nih. Gini biar gampang. Ibu hitung berapa menit ya? Nih, saya nggak mikir dulu nih. Ustadz Anas saya minta maaf, saya maafkan. Berapa menit? Nih, seorang. Ustadz Anas saya minta maaf, dimaafkan. Berapa detik? Mikirnya berapa lama? Makanya daripada mikir, Mas saya minta maaf. Tapi dia ini diem aja. Loh enggak? Bagus. Sekarang saya tanya. Kita minta maaf itu supaya dia memaafkan atau hanya menjalankan perintah Allah? Niatnya menjalankan perintah Allah. Biarin aja dia nggak memaafkan, dia yang rugi kok. Ya, jelas? Jadi saya minta maaf, saya memaafkan hanya menjalankan perintah Allah. Apa janji Allah kepada orang yang memaafkan atau dimaafkan? 42 ayat 43. Silakan. Surat 42 ayat 43. Apa janji Allah kepada orang yang memaafkan atau dimaafkan? Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Mulia di hadapan siapa? Biarin aja. Mas saya minta maaf, diam. Alhamdulillah, mulia di hadapan Allah. Tapi dalam hati nggak usah depan dia nanti pengen emosi. Bisa ya Ibu ya? Jadi saya minta maaf, saya menurunkan gengsi karena niat saya hanya menjalankan perintah Allah. Udah titik aja. Ibu coba, insya Allah nanti jadi enak. Bisa ya? Yang kedua tadi apa? Lupa kan? Baru kita dengar. Nah, apa Bu? Saling mengaku salah. Saling mengaku salah itu berat atau ringan? Berat bagi manusia yang sempurna.
Mudah bagi manusia yang tidak sempurna. Ibu-ibu tuh sempurna atau tidak sempurna? Nah kalau tidak sempurna yang berat apa? Banyak salahnya kok. Udah aja saya ngaku salah, ibu ngaku salah. Kan kita banyak salah, orang suami juga banyak salah kan? Karena sama-sama banyak salah, wajar kalau kita saling ngaku salah. Kayaknya pengalaman. Kalau suami nggak mau ngaku salah, yang penting ibu di hadapan Allah atau di hadapan suami, biarin aja. Toh rezekinya juga di ibu nantinya. Nggak apa-apa, bagus. Karena biasanya kalau suami kan belum ngaji nih sekarang. Kan suami nggak tahu ya, berarti nanti suami itu akan ngaku salah atau tidak mau ngaku salah. Kenapa dia tidak mau ngaku salah? Karena belum ngaji. Berarti nanti bulan depan suruh suaminya ngaji. Ibu nggak usah ngaji. Berarti ibu. Jadi yang kedua apa? Udah akui aja salah. Coba sini saya mau tanya. Suami marah sama ibu. Ngecer kan? Ya mas saya salah. Dia mau ngapain lagi? Kan orang ngecer itu karena ibu nggak mau ngaku salah kan? Ibu ngecer suami karena suami nggak ngaku salah kan? Tapi ketika ibu dicecer, ibu marah. Terus akhirnya suami bilang, ya udah mas saya salah. Ibu mau ngapain lagi? Diam kan pasti kan? Misalnya suami salah, ibu kejar, kamu salah, kamu salah. Terus suaminya, iya saya salah, saya minta maaf. Ibu mau ngapain lagi? Ya udah diam sama-sama diam kok. Kan cuma butuh pengakuan kan? Iya, terus kalau dari awal suami saya salah, terus ibu mau apa? Pasti diam. Masa iya kamu salah, memang kamu pendusta kan nggak begitu? Kalau tiba-tiba dingin, lebih baik kita introspeksi atau apa? Kalau tiba-tiba dingin, ibu angetin di microwave. Kalau tiba-tiba dingin, ibu nggak usah. Ibu yang pertama minta maaf dulu karena Allah supaya dicairin dulu itu, baru ibu diam. Tapi ibu minta maaf dulu karena Allah. Insya Allah, kalau segala sesuatu bapak ibu lakukan karena Allah, Allah pasti nolong, Pak. Allah pasti bantu kita. Ya, tolong ya bapak ibu ya. Karena rugi kalau ibu tidak melakukan karena Allah rugi. Berarti kan tidak nilai ibadah nantinya. Bisa nomor 2 ya, saling mengalah ya. Nomor 3 apa tadi? Lupa lagi. Nomor 3. Hah? Turunkan ego. Nomor 1 tadi apa? Turunkan gengsi, ego sama. Nomor 2? Nomor 3. Baca Al-Quran. Nomor 3 bawa Al-Quran. Ibu mau berantem sama suami, ibu bawa Al-Quran. Mas bawa Al-Quran juga. Jadi ngomongnya dengan ayat-ayat Al-Quran. Terserah aja, buka aja ngacak yang mau. Kira-kira kalau ada Al-Quran minimal dia berani emosi atau diem dulu ya? Nah minimal diem dulu aja. Sederhana ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak usah berat-berat, ngajinya begitu aja. Bisa diperhatikan? Turunkan ego, saling mengalah, bawa Al-Quran. Terus kalau suami itu marah, apakah itu salah satu izin dari Allah? Nah, saya tanya Bu, kalau suami marah, kalau ibu bawa Al-Quran, logikanya suami masih marah nggak di depan Al-Quran? Udah, begitu aja, ya. Bisa ibu praktekkan ini? Kira-kira bisa? Insya Allah. Nah, kalau gitu silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu? Izin bertanya Pak Ustaz. Ya. Apakah langkah pertama yang harus dilakukan menurut Islam jika rumah tangga terasa hambar atau tidak lagi harmonis? Karena rasanya itu bertahan sakit pergi pun sulit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang sakit hati, orang kecewa itu karena Allah atau karena egonya? Padahal Allah diciptakan, kita diciptakan oleh Allah. Niatnya untuk apa? Ibadah, betul? Ibadah itu apa? Ibadah itu? Ibadah itu melakukan segala kegiatan apapun yang diniatkan karena Allah. Kita ulang dulu. Ibu sakit hati, ibu merasa tidak dihargai, itu tuh karena Allah atau karena egonya? Siapapun orangnya, apapun ilmu yang ibu pelajari,
Kalau ibu bapak niatnya tidak karena Allah, pasti akan tetap sakit hati. Pasti akan tetap hambar. Jadi yang pertama ibu, saya nggak bilang sulit-sulit ya, karena memang ini perintah. Tolong mulai dari hal sederhana, lakukan semua diniatkan karena Allah saja. Ini perlu latihan, ini perlu latihan. Tapi kalau ibu tidak diniatkan dari itu, pasti nanti ujung-ujungnya saling tuntut. Saling tuntut. Dan pertanyaan kedua, ketika saling nuntut, ketika karena ego, berarti jadi ibadah atau tidak? Maka sia-sialah Bapak Ibu berumah tangga. Ya? Saya ulang, jadi cirinya orang karena Allah bagaimana cirinya? Cirinya orang karena Allah bagaimana cirinya? Biasa aja. Coba sekarang saya tanya, saya kasih satu ilmu aja ya biar Bapak Ibu bisa latihan ya. 64 ayat 11. Surat 64 ayat 11. Ini biasanya ilmu dasar yang saya sampaikan supaya Bapak Ibu bisa berlatih. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ini maksudnya apa Ibu-Ibu? Coba baca lagi pelan-pelan. Maksudnya ini apa? Biar Bapak Ibu paham. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ini maksudnya apa? Semua cobaan, kejadian yang menimpa diri kita bisa nggak terjadi tanpa izin Allah? Nggak bisa. Berarti yang benar itu, kalau Bapak Ibu perhatikan, izinnya dulu baru kejadian, atau kejadian dulu baru izin? Coba baca lagi, setelah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Izinnya dulu atau kejadian dulu? Hah? Kejadian dulu? Setelah kejadian terus baru diizinkan? Nih. Kan saya mau nanya, coba. Ini rumah Bu siapa ini? Butini. Kalau saya ingin masuk rumah Butini, saya izin dulu baru masuk, atau masuk dulu baru izin? Kalau masuk dulu memaling. Iya, masuk dulu tuh maling. Berarti izin dulu atau masuk dulu? Kalau diizinkan, Ya, masuk. Kalau tidak diizinkan, tidak masuk. sekarang saya tanya, ibu bangun tidur sampai nanti tidur lagi. Tiap hari benar nggak ada kejadian? Ada. Tiap hari ibu bangun tidur sampai tidur lagi ada kejadian nggak? Ada. Kejadian bisa terjadi menimpa diri kita. Itu tuh kejadian dulu atau izin dulu? Izin dari Allah. Kejadian dulu atau izin dulu? Izin dulu kan? Berarti nanti kalau ibu ada kejadian, ibu lihat kejadiannya atau lihat izinnya? Izinnya. Loh, kejadian kan bisa terjadi atas izin Allah. Harusnya lihat izinnya atau lihat kejadian? Harusnya lihat izin. Selama ini, jadi salah siapa? Ya sendiri. Bang, ngerti nggak ini? Sekarang saya tanya, izin Allah itu benar atau salah? Kalau benar berarti diterima atau marah-marah? Terima ngomongnya apa? Berarti ketika suami marah-marah ngomongnya apa? Perhatikan. Loh, kalau ibu lihat suaminya, ibu marah balik. Tapi karena ibu mau belajar sabar, ibu lihat izinnya. Perhatikan, apa janji Allah kalau ibu sudah sabar dengan melihat izinnya? Lanjut ayatnya, coba diulang. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Perhatikan, ibu nanti lihat izinnya, gitu kan? Latihannya. Terus? Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Nanti ibu dikasih petunjuk, suaminya otomatis berubah, anaknya otomatis berubah, gara-gara yang ibu lihat izin. Saya tanya, selama ini ibu kalau ada kejadian, lihat kejadian atau lihat izin? Terus izinnya kemana? Mengerti Bapak Ibu ini? Jadi sekarang yang keempat berarti ibu harus latihan. Anak tiba-tiba mecahin TV, ibu emosi atau alhamdulillah? Loh, anak bisa mecahin TV karena izin Allah atau tidak? Berarti ibu lihat izinnya atau lihat anaknya?
Ketika ibu lihat izin Allah, maka Allah ganti TV-nya. Ketika ibu dimarahin suami, ibu lihat izin Allah, maka Allah ganti Suaminya. Ngerti ya Bu ya? Jadi cara yang keempat supaya kita bisa lebih harmonis dalam rumah tangga, mulai latihan bahwa semua terjadi ini atas izin Allah. Diterima dulu, maka setelah diterima Allah akan memberikan petunjuk kepada hati kita. Maka di situ namanya petunjuk. Akhirnya Bapak Ibu ikhtiar nanti dibimbing oleh Allah. Tiba-tiba penjualan meningkat. Gara-gara pas Ibu Tini dimarahin suami, Ibu bilang alhamdulillah, lalu Allah memberi petunjuk, maka penjualan meningkat. Jelas? Pas suami marah-marah, di depannya alhamdulillah. Jangan di depan dia, cukup dalam hati. Alhamdulillah. Kan dia jadi ketawa. Oh ya, bisa. Kalau yang dua-duanya ngaji kayak suaminya Bu Giska udah ngaji soalnya, jadi udah saling paham itu. Ya, jadi kalau ada suami ribut, istri ribut, yang pertama istrinya kalau udah paham, oh ini izin Allah saya terima, itu suaminya langsung diam. Suaminya sama, ketika istrinya marah-marah, suaminya kalau udah ngaji, oh ini izin Allah diterima, akhirnya rukun Bu. Itu konsep sabar tuh gitu. Jadi sabar itu tidak melihat kejadian, tapi sabar itu melatih sekarang melihat izin, dan ini perlu latihan. Kalau ibu lihat kejadian, selamanya ibu nggak akan pernah bisa sabar, karena pasti kepancing emosi. Tapi kalau bapak ibu mulai latihan lihat izin, insya Allah bisa sabar. Dan ternyata Allah janji apa kepada orang yang sabar? Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Akhirnya ibu berdoa, insya Allah dikabulkan. Jelas ya? Berarti tinggal latihan. Idealnya harmonis. Ya, terus? Saya pacaran sama ayahnya 6 tahun. Oh ya. Tangga 15 tahun kan 25 tahun saya kenal ayahnya ya. Ya. Anak saya 5. Terus saya mau tanya sama Pak Ustadz, haruskah saya harus satu, pertama saya harus sabar, kedua apakah saya harus diam, Ya. harus saya marah-marah gitu, Baik. Pak Ustadz. Tapi dalam keadaan kondisi suami itu nganggur, Ya. Pak Ustadz. Baik. Mohon saya dibantu penjelasan Bagus. saya ke depannya rumah tangga saya. Ya. Oke, kita 25 tahun saya Baik. rumah tangga. Makasih. nggak apa-apa. Oke, ini kita buktikan ya. Sekarang kondisinya suaminya menganggur. Ya. Saya tanya. Sekarang saya tanya nih. Ibu mau berubah nggak keluarganya? Ibu mau berubah nggak rumah tangganya? Mau ya? Oke, kalau mau sekarang saya tanya. Ibu mengeluh, saya ulang, ibu mengeluh, tetap nggak ibu harus menjalani masalah? Ya, artinya mau misalnya suami nganggur, anak ini mau mengeluh pun tetap nggak harus dijalani. Tetap ya? Bersyukur pun tetap nggak harus dijalani. Bersyukur tetap harus dijalani, mengeluh pun harus tetap dijalani. Tapi kira-kira Allah akan menolong yang mana yang cepat? Berarti mulai hari ini Bu, saya ulang ya, mulai hari ini apapun kondisi ibu paksa mulut ibu ucapkan alhamdulillah dulu. Kalau nanti panjang umur, ibu ketemu saya nanti kapan-kapan, atau ibu bisa the green ikut kajian saya lihat. Tapi ibu mulai sekarang sikap ibu harus berubah. Ibu bersyukur apapun yang menimpa ibu sekarang. Mau atau tidak? Karena tidak ada pilihan. Mengeluh tetap harus dijalani, bersyukur pun tetap harus dijalani. Tapi lihat janji Allah selain menambah nikmat. Surat 4 ayat 147. Ya, karena tetap harus dijalani, Ibu. Surat 4 Al-Maidah. Surat 4 An-Nisa ayat 147. Jadi 147. mengeluh tetap harus dijalani, bersyukur pun harus tetap dijalani. Silakan, dengarkan. Allah tidak akan menyiksamu jika kamu bersyukur dan beriman. Dengar Ibu ya. Jadi karena Ibu sudah sama-sama harus menjalani, saran saya Ibu sekarang apa? Rubah mulutnya yang tadinya mengeluh menjadi alhamdulillah. Kalau dijalani, dengerin kata-kata saya, kalau dijalani sebulan pasti ada perubahan. Tapi kan berat, cuman ngomong alhamdulillah beratnya di mana? Coba Ibu ngomong alhamdulillah. Bisa kan?
Sekarang saya tanya lagi. Coba ibu ngomong alhamdulillah sambil marah. Ayo. Nggak bisa kan? Nah, jadi tolong hari ini setelah kajian ini ibu rubah mulut ibu yang tadinya mulut jadi alhamdulillah. Di mana alhamdulillah? Saya nggak tahu, tapi kata Allah, Allah perintahkan saya alhamdulillah. Maka Allah tidak akan menyiksa Bapak Ibu hidup di dunia dan akhirat. Maaf ya Pak Ustadz, saya duduk aja. Iya, ya nggak apa-apa ya. Saya masih ada yang ganjel ya. Boleh. Ayo, apa yang diganjelin? Ini kan saya sudah bertahun Hampir berapa? 13 tahun. Oh, udah lama-lama ya rumah tangganya ya. Udah, terus. Selama ini suami selalu mau ada apa-apa pasti cerita sama saya. Oh, nggak pernah cerita. Enak dong, ibu nggak ada beban. Ya kebaikan dia seperti itu. Ah, iya. Dia tidak mau memberi saya pikiran. Betul. Terus di satu sisi dia izin sama saya, tapi Ah. saya tidak izinkan karena saya bilang satu-satu dulu. Dia nggak dulu sama saya. Setelah itu sering kali dia itu saya omongin kejadian Pak Ustadz. Dia nggak nurut kan sama saya. Kejadian itu. Nah, Jadi ini suaminya yang mana nih, ibu atau ibu? pimpinannya itu saya yang Oh, ibu yang jadi suami. Oke, nggak apa. Terus. terus dia nggak pernah dengerin kan, maksudnya saya berikan dia jalan yang baik, maksudnya gitu loh. Dia nggak ngikutin saya, terus kan kejadian Betul. dia itu minta tolong sama saya. Ya. Terus saya selalu tolong dia karena saya tega. Ya, iyalah saya istri tega. Ya. Berharap dia bisa berubah. Oh, gitu. Ya. Suruh berizin ke sana dulu. Begitu terus Pak Ustadz. Ya. Akhir-akhir saya udah sering Oke. berdosakan saya. Bagus. Kalau saya tidak membantu dia. Oke. Ini bagus ini. Ibu ini ada ganjelan karena suaminya nggak berubah-berubah setiap kali diomongin, betul Bu? Baik, kita lihat aturannya menurut Al-Quran. Aturan menurut Al-Quran ya. Surat Al-Baqarah 272. Silakan. Jadi kalau saya itu jawab, itu pasti dengan aturan Al-Quran, bukan opini saya ya. Perhatikan menurut Al-Quran apa? Surat 2 Al-Baqarah ayat 272. Lihat, kewajiban kita sebagai manusia itu tuh merubah atau menyampaikan. Perhatikan, apa kata Allah? Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita bisa merubah orang lain atau tidak? Nah terus ibu selama ini ngomong ke suami itu supaya suami berubah atau hanya menyampaikan? Menyampaikan tapi merubah. Jadi ibu tuh ingin menyampaikan atau ingin merubah? Nggak bisa ibu, saya ulang dulu saya mulai. Coba perhatikan, baca lagi ayatnya, perhatikan. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk. Selevel Nabi pun tugasnya menyampaikan atau merubah selevel Nabi. Ibu Nabi atau bukan? Terus kenapa ingin merubah? Jadi gini, ibu tetap niatnya menyampaikan. Mohon maaf, ibu tetap niatnya menyampaikan ya. Ketika yang disampaikan tidak berubah, ibu marah atau tidak kalau niatnya cuma menyampaikan? Kalau ibu niatnya cuma menyampaikan, yang disampaikan tidak berubah, harusnya ibu marah atau tidak kalau cuma menyampaikan? Tidak. Yang membuat ibu marah tuh karena ibu niatnya ingin merubah. Allah nggak suka, akhirnya suami nggak dirubah-rubah. Berarti kalau ibu ingin suami berubah, niat ibu harus menyampaikan atau merubah? Menyampaikan. Kalau ibu tulus menyampaikan karena Allah, baru nanti Allah rubah suaminya. Makanya ibu bertahun-tahun suaminya nggak berubah kan? Karena niat ibu ingin merubah. Padahal di Al-Quran itu tugas bapak ibu hanya menyampaikan. Kalau ibu ikhlas menyampaikan, berarti marah atau tidak kalau berubah? Kalau dia tidak berubah, kalau ibu niat menyampaikan, marah atau tidak? Tidak. Nah, ketika ibu tulus menyampaikan, ibu tidak marah, baru Allah merubah. 36 ayat 17.
Surat 36 ayat 17. Jadi ibu niatnya dulu, Allah tuh akan menolong berdasarkan niat ibu apa. Coba kita lihat. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan jelas. Jadi niat ibu tuh hanya menyampaikan. Suami belum berubah, terima. Besok sampaikan lagi. Terima, besok sampaikan lagi. Ketika ibu tulus menyampaikan, baru Allah bolak-balikan hatinya. Tapi kalau ibu jengkel ingin merubah, Allah nggak akan rubah selama. Ya. Asal. Baik. Segala sesuatu yang penting kan sekarang sudah tahu caranya ya. Kalau kemarin kan ibu belum tahu. Berdosa nggak sih ibu nggak membantu suami? Ibu lebih berdosa kalau ibu nggak ikhlas. Kalau memang ibu ikhlas silakan bantu. Kalau nggak ikhlas mendingan nggak usah. Ibu tahu kalau ikhlas, ikhlas itu mau dihargai tidak dihargai tetap bantu. Mau dia berubah tidak berubah tetap bantu. Berarti pahalanya untuk ibu atau untuk suami? Iya, jadi jangan rugi dua kali. Udah nggak ikhlas, bantu, kesel, jadi double dua. Ya. Nah, akhirnya dibantu lagi. Berarti mendingan ikhlas atau nggak ikhlas? Ya ikhlas saja. Nanti Allah ganti. Oke, berarti kalau apa tuh namanya Pak Ustaz? Kalau masih suka berpikir kapan ini ya? Itu berarti belum. Ya kan kalau Kita yang udah ikhlas. Ika kan kalau sudah ikhlas tuh titik atau koma? Titik. Ya sudah. Saya sudah ikhlas kapan ya? Ya koma lagi kalau itu. Iya, kalau ikhlas tuh titik aja. Kayaknya seperti ini nih. Enak banget namanya. Oke. Oke. Oke, ada lagi? Ya, udah cukup ya? Baik.